Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Guru Bertindak Sesuai Norma Agama, Hukum, Sosial, dan Budaya Nasional. Saya Inanizma Miladia sebagai moderator dan teman saya Siti Najmah sebagai pemateri, lalu ada Ririn Cantika sebagai pemateri, dan ada Siti Latifah sebagai pemateri. Next. Lalu ada pemateri pertama, yaitu tentang guru bertindak sesuai agama. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan guru bertindak sesuai dengan norma agama. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak norma itu berarti, ada yang tahu pengertian dari norma tidak? Jadi, norma secara sederhana yaitu aturan atau kaidah-kaidah. Nah, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Nah, di mana norma ini dipakai sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang bersumber pada ajaran agama, di mana setiap pemeluk agama tersebut harus mentaatinya. Jika norma itu dilanggar, maka pelanggar akan mendapatkan sanksi agama. Dengan kata lain, norma agama ini berarti peraturan yang harus ditaati oleh manusia sebagai larangan-larangan, aturan-aturan, atau ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika norma agama ini tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi di akhirat kelak. Nah, norma agama ini biasanya bersifat universal, terjadi di mana saja dan kapan saja. Juga norma agama ini bersifat menyeluruh, karena terjadi di berbagai aspek kehidupan. Dan norma agama ini juga bersifat mutlak karena bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, secara normatif, guru harus memiliki kaidah atau keyakinan yang sesuai dengan ajaran agama yang telah ditentukan, seperti menjalankan ibadah sesuai norma yang telah ditentukan. Nah, tidak menambah-nambahkan atau mengurang-ngurangi ajaran yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu di antara norma-norma agama ini ialah yang pertama yaitu perintah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang dimaksud dari ini yaitu beribadah secara langsung, contohnya sholat. Nah, ada juga tidak langsung, yaitu kita sebagai guru melakukan semua kegiatan, tingkah laku, dan pemikiran harus disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dipermudah ke depannya. Yang kedua yaitu perintah berbuat baik kepada orang tua dan saling menghargai. Tidak sempurna seseorang jika hanya beribadah kepadanya. Nah, jadi kita harus mengimbangi antara dunia dan di akhirat. Seperti kita harus berbakti kepada orang tua, ramah kepada tetangga, dan masyarakat lainnya. Karena seperti dalam hadis Nabi yaitu wahi piridol waridaini. Nah, di sana memiliki arti ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Jadi kita harus mengimbangi antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada orang tua. Yang selanjutnya yaitu larangan membunuh. Larangan membunuh di sini berarti larangan membunuh secara langsung seperti pembunuhan terjadi seperti biasanya, dan yang lebih ditekankan lagi seorang guru tidak boleh membunuh
karakter seorang peserta didik. Contohnya, ketika Najmah menjadi seorang guru, nah di sana kan Najmah sudah tahu bahwa siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki atau yang menanggap pengetahuan itu, yang mengerti pengetahuan itu secara cepat, ada juga yang lambat, dan ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, sebagai guru, kita dihadapkan oleh peserta didik yang lambat lambat menyerap ilmunya. Nah, di sana kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan siswa tersebut. Jika kita melakukan hal itu, maka peserta didik akan merasa sakit hati dan karakter anak tersebut tidak akan berkembang atau bisa jadi padam. Padam di sini berarti malas untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu larangan berbohong, curi, menipu, korupsi. Nah, larangan berbohong. Nah, berbohong ini jika dilakukan sekali akan terus diulangi. Jadi, seorang guru tidak boleh berbohong kepada dirinya sendiri, ke orang lain, maupun ke peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu menjaga perilaku atau berbuat sesuai norma-norma agama. Nah, di sini berarti seorang guru itu harus menjaga perilakunya di mana saja dan kapan saja. Seperti menjaga perilaku di sekolah, karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi siswa mencontoh perilaku dari gurunya, karena siswa menganggap sesuatu perilaku yang benar itu dari gurunya. Jadi seorang guru harus menjaga perilakunya. Jadi menjaga perilaku dengan sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku. Nah, kita sebagai umat Islam harus menjaga perilaku itu sesuai norma agama yang berada di kitab suci. Nah, contohnya kitab suci di dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu norma agama harus menjadi prinsip atau keyakinan dalam hidup kita semua, sehingga apa yang tampak dari perilaku akan mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan agama. Perilaku tersebut antara lain contoh sederhananya rendah hati, suka menolong, dan saling menghargai. Cukup sekian dari saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan diskusi kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya dan dapat dipahami apa yang dijelaskannya. Lalu ada yang kedua yaitu guru bertindak sesuai norma hukum. Saya alihkan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang guru bertindak sesuai dengan norma hukum. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah, eksekutif, atau legislatif yang dengan tegas dapat memaksa setiap warga negaranya agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala pelaksanaan oleh alat-alat negara. Norma hukum ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Norma hukum yang tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun yang lokal atau daerah. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat tiap warga negara, sementara norma hukum yang tidak tertulis lazim disebut hukum adat. Ketaatan pada norma hukum berkaitan juga dengan kedisiplinan. Seorang guru harus benar-benar disiplin dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Dan aturan-aturan manapun yang telah disepakati, baik sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan gitu. Karena seorang guru tuh sebagai
model sebagai cerminan bagi murid-muridnya nanti gitu. Jadi kita harus mencerminkan gitu disiplinannya, menerapkan peraturan yang telah ditetapkan, baik di lingkungan sekolah maupun yang di luar sekolah gitu. Karena guru tuh seorang murid pasti bakal meniru bagaimana gurunya gitu. Seperti misalkan contohnya kayak kita buang sampah pada tempatnya, terus menaati aturan-aturan lalu lintas dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika guru yang sudah kayak gini, kalau misalkan guru aja udah berani ngelanggar gitu, apalagi muridnya gitu. Terus mengingat tugas guru sebagai pendidik dan fungsinya sebagai teladan gitu. Jadi kita sebagai teladan, sebagai contoh buat murid-murid kita, jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan gitu, menunjukkan sikap-sikap yang baik gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan isi diskusi kami. Nah, sekarang yang ketiga yaitu guru bertindak sesuai norma sosial. Saya kembalikan ke pemateri. Baik, untuk materi selanjutnya ialah guru bertindak sesuai norma sosial. Norma sosial adalah norma, kaidah, atau aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, di mana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, norma sosial ialah aturan dalam berperilaku sesama masyarakat. Norma sosial berarti segala sesuatu yang dianggap baik dan dijunjung tinggi masyarakat, dan masyarakat berusaha mewujudkan dalam kehidupan nyata sehari-harinya. Contoh norma sosial ialah norma kesopanan dan norma kesusilaan. Anggota masyarakat yang melanggar di norma sosial biasanya mendapatkan sanksi atau pelanggaran yang cukup berat, yaitu bisa berupa pengucilan dari komunitas sosialnya. Norma sosial yang terdapat dalam masyarakat secara universal adalah kejujuran, kesetiaan, dan kesederhanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka guru sebagai pendidik menjunjung tinggi dan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tempat dia berada. Next. Nah, di norma sosial pula terdapat 4 istilah-istilah norma sosialnya. Yang pertama ada usage atau cara, ada folkways atau kebiasaan, ada mores atau tata kelakuan, dan ada kostum atau adat istiadat. Masing-masing dari keempat istilah tersebut mempunyai dasar yang sama. Nah, tingkatan dari istilah-istilah tersebut juga mempunyai penekanan yang berbeda-beda karena setiap tingkatan menunjukkan kekuatan yang berbeda dalam hal penerapannya dan pemberlakuannya. Dari istilah tersebut yang pertama ada usage. Apa itu usage? Usage ialah cara yang menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan. Usage itu lebih menonjol dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Penyimpangan usage atau orang yang tidak melakukan usage itu hukumannya nggak terlalu berat, cuman seperti hanya celaan dari individu yang terkait dengannya. Contoh yang paling kita sering lakukan itu misal jika kita berkunjung ke luar negeri, kebiasaan di sana kan makan menggunakan sendok dan garpu, sedangkan kita dari Indonesia itu ada makan yang menggunakan tangan. Nah, orang-orang luar mungkin aneh melihat kita makan menggunakan tangan. Itu usage atau cara yang kita biasa lakukan, dan ketika orang lain melihat kita berbeda, tidak melakukan yang biasa mereka lakukan, maka mereka hanya cukup melihat aneh atau mencemooh kepada kita karena tidak melakukan kebiasaan yang mereka lakukan. Lalu istilah norma sosial yang kedua ialah folkways atau kebiasaan. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada usage. Kebiasaan di sini diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan bukti bahwa orang-orang menyukai perbuatan tersebut. Contohnya, kebiasaan hormat kepada orang lain yang lebih tua.
Jika kita tidak hormat, jika kita di suatu daerah terus kita tidak melakukan kebiasaan daerah tersebut, dalam contohnya tidak memberi hormat kepada orang yang lebih tua, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum masyarakat tersebut. Dan apabila dilanggar, maka semua masyarakat akan mencelanya karena dianggap melanggar perilaku-perilaku yang telah diakui oleh masyarakat tersebut. Jadi kita tidak sopan karena tidak mengikuti kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga ada mores atau tata kelakuan. Mores, tata kelakuan. Dalam ilmu objek kajian sosiologi, mores disebut sebagai tata kelakuan atau kesusilaan. Tata kelakuan adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi aturan mengikat. Norma ini memiliki pengertian sebagai suatu aturan yang akan mengontrol perilaku masyarakat dan akan memberikan sebuah sanksi jika orang tersebut tidak menjalankan aturan yang sudah ada. Sanksi yang didapat dari mores itu lebih tinggi, lebih berat. Contoh dari mores ialah misal tindakan mencuri, membunuh, mengonsumsi narkoba, bahkan tindakan memerkosa dan segala macam bentuk tindakan kriminal lainnya. Ketika beberapa hal tersebut dilakukan, para pelaku akan diberikan sebuah sanksi. Sanksi yang didapat dari kelakuan tersebut berat, seperti kurungan penjara atau hukuman pidana di dalam negara yang bersangkutan. Jika ada yang melanggar norma sosial mores atau tata kelakuan, itu tidak hanya merugikan untuk kita karena bisa merugikan untuk yang lainnya dan membahayakan keselamatan orang lain pula. Lalu yang keempat ada norma sosial kostum atau adat istiadat. Kostum atau adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Adat istiadat yang melekat dan disepakati oleh masyarakat dapat menjadi peraturan yang tidak tertulis yang harus disepakati oleh seluruh lapisan sosial, termasuk guru. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus menghormati adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Jadi, kita jika ditempatkan di satu daerah, lalu di daerah tersebut ada adat istiadat, kita harus melaksanakannya, mengikutinya. Jangan tidak melaksanakan atau tidak mengikuti adat istiadat di suatu daerah tersebut. Misalnya seperti di suatu tempat atau di daerah tertentu yang masih lekat dengan tradisionalnya, adat istiadat sangat dijunjung tinggi sehingga siapa saja yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sosial. Di sisi lain pula, di tempat tertentu guru itu sangat dihormati dan dijadikan panutan, dan bahkan menjadi publik figur di mana perilaku dan tindak tanduknya selalu diawasi oleh masyarakat. Maka jika guru menyalahi aturan, melanggar aturan adat-adat istiadat setempat, tentu ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya. Jadi kalau kita berada di suatu daerah lalu kita tidak melakukan adat istiadatnya atau kita melanggar adat istiadatnya, itu bisa sampai menghilangkan kepercayaan masyarakat tersebut kepada kita. Bisa sampai masyarakat itu tidak mau menitipkan atau membelajarkan anaknya kepada kita sebagai guru. Jadi norma sosial berarti segala sesuatu yang dianggap baik dan dijunjung tinggi masyarakat dan masyarakat berusaha mewujudkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Secara universal, norma sosial itu seperti kejujuran, kesetiaan, ketegaran, kepedulian, pengendalian diri, dan kesederhanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seyogianya guru sebagai pendidik menjunjung tinggi dan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tempat dia berada. Sekian untuk norma sosial, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkannya. Lalu sekarang ada guru bertindak sesuai dengan norma budaya nasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi guru yang bertindak dengan norma budaya nasional itu yaitu nilai-nilai yang disepakati dan berlaku dalam suatu masyarakat.
Lalu lingkungan organisasi dan lingkungan masyarakat yang mengajar pada kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik yang tertentu. Terus ada 3 hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama ada simbol, slogan atau yang lainnya yang tampak kasat mata. Kalau ini kayak jelas gitulah, kayak simbol kita Bhinneka Tunggal Ika untuk pendidikan itu. Lalu yang kedua ada sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan dan moto tersebut. Yang ketiga, kepercayaan yang tertanam dan mengakar serta menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau seperti tidak terlihat. Kan tadi ada yang jelasnya, nah yang terakhir itu yang tidak terlihatnya. Terus ada beberapa tokoh yang mengatakan seperti kata ini Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski pada tahun 1878 yang mengatakan bahwa kebudayaan sangat erat berhubungannya dengan masyarakat. Terus mengenai kemukakannya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan. Itu menurut Melvi. Terus ada juga menurut Herkovits pada tahun 1878 bahwa menurutnya kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Terus ada juga menurut Edward Burnett Taylor dalam Sukanto pada tahun 2006. Menurut beliau, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Jadi, yang kita bisa tangkap dari 3 tokoh tadi, jadi bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Nah, terus kebudayaan nasional yaitu budaya bangsa yang melekat menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya yang bangsa adalah budaya ketimuran, toleransi, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Budaya ini bersumber pada nilai-nilai dasar seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus dengan demikian, budaya bangsa adalah budaya yang Pancasilais. Terus ada juga nih dalam Pancasila terkandung banyak nilai di mana dan keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perjuangan dalam merebutkan kemerdekaan dari nilai Pancasila sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Lalu Indonesia hidup di dalam berbagai macam keberagaman, suku bangsa, dan budaya maupun agama. Dari semua itu, Indonesia berdiri di atas suatu keutuhan, menjadi kesatuan yang bersatu dalam mempersatukan dan kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi nanti kalau kita jadi guru, kita harus punya kayak moto atau enggak kayak visi misi. Kalau kita ngajar anak harus memperkuat
Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi kalau misalnya biasanya kan di sekolah tuh ada yang Kristen atau yang Islam gitu satu sekolah. Jadi kita tuh harus saling menghargai satu sama lainnya. Nanti diajari ke murid-muridnya. Terus dengan dasar Pancasila, bangsa Indonesia tetap teguh dan bersatu dalam keberagaman budaya Pancasila. Merupakan dasar kebudayaan yang menyatukan budaya satu dengan yang lainnya. Karena ikatan satu itulah Pancasila menjadi inspirasi bagi berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi yang tadi saya jelaskan tentang guru harus mengajar muridnya saling menghargai satu sama lain, masuk juga ke sini. Terus ada lagi nih teman-teman. Jadi guru yang berpegangan dengan norma-norma budaya Indonesia adalah guru yang Pancasilais, yang artinya ia berpegang dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Dalam aktivitas pergaulannya baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru harus juga berpedoman dalam Pancasila sebagai dasar budaya Indonesia. Mungkin segitu ya guru yang bertindak sesuai norma budaya nasional yang bisa dijelaskan. Alhamdulillah materi sudah selesai dipaparkan. Lalu sekarang ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ririn Cantika. Jadi kesimpulan untuk guru bertindak sesuai dengan norma-norma adalah guru menjadi tombak dalam dunia pendidikan harus memiliki kecerdasan yang mumpuni dan memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan profesinya, guru dituntut untuk melaksanakan dengan profesional, berperilaku positif yang tentunya sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya Indonesia nasional. Dan budaya nasional Indonesia. Terima kasih kepada Ririn Cantika. Mungkin yang kita bisa sampaikan hanya segitu. Mudah-mudahan bisa dicermati dan dan jelas ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.